Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Siapa yang semalam sudah belajar? Saya Bu. Apa yang kita pelajari? Interaksi sosial. Ya bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ketua kelas tolong dibacakan doa belajar kita sebelum memulai pelajaran. Karena dengan membacakan doa sebelum belajar, kita berharap ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita serap semuanya dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada ketua kelas silakan bacakan doa sebelum belajar. Amin. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Ya, baik, yang pertama Abdul Razak Nasution. Alfa Bu. Kenapa Alfa dia? Gak tahu Bu, gak ada keterangan. Baiklah, Alfa ya si Oja. Kemudian yang selanjutnya Indah Purnamasari. Hadir Bu. Dewi. Saya Bu. Ya, hadir ya Dewi. Sidik. Sakit Bu. Sakit apa ini dia? Demam. Semoga cepat sembuh ya Kamil. Selanjutnya Dewi Ramayani. Hadir Bu. Intan. Hadir Bu. Mela. Saya. Widasari. Alfa. Ya Allah, Wida nih seringkali Alfa nih dia nih. Tolong ingatkan ya teman-teman Wida semuanya, suruh Wida segera masuk karena dia udah banyak Alfanya nih. Ya Bu. Ya. Nah, yang terakhir Syahmina. Saya Bu. Ya, hadir ya. Berarti ada 3 orang yang sakit dan 1 Alfa. Oke. Nah, udah tahu kan pelajaran kita hari ini apa? Silakan buka bukunya halaman 176. Nah, Ibu hidupkan dulu. Tentang mobilitas sosial. Nah, tahu nggak apa itu definisi dari mobilitas sosial? Coba yang tahu angkat tangannya. Saya Bu. Nah, ya silakan. Apa itu pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial dengan strata sosial ini sangat erat. Mobilitas sosial mempengaruhi strata sosial. Kenapa? Mobilitas seperti yang Indah bacakan tadi, yaitu suatu gerak perpindahan atau perubahan struktur sosial masyarakat. Tahu kan perubahan perpindahan, tahu kan? Nah, nih mejanya ke sini digeser berarti itu berpindah. Seperti itu. Nah, perpindahan tersebut akan mempengaruhi strata sosial dalam suatu masyarakat. Yang tahu nggak berapa pembagian dalam mobilitas sosial? Tahu Bu. Pengertian dari mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah, Dengarkan itu. Isa Ramadan, jangan bercerita juga di belakang. mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial yang lain tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. Nah, jadi mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial dari baik itu yang ke tingkat yang lebih tinggi atau naik dan sebaliknya ke tingkat yang lebih rendah. Nah, saluran dari mobilitas untuk menaikkan strata sosial tersebut yaitu dengan pendidikan. Kenapa dengan pendidikan? Pendidikan mampu menjalani pendidikan minimal dengan
dia itu S1 akan lebih cenderung dihargai ketimbang mereka yang hanya lulusan SD dan SMP. Coba kita lihat contohnya orang-orang di sekitar kita ini, orang yang sudah S1, S2 seperti itu kan. Nah, mereka akan lebih disegani dan dihormati ketimbang orang-orang yang hanya lulusan SD ataupun SMP. Nah, mobilitas vertikal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal climbing, dan yang kedua social sinking. Apa bedanya? Mobilitas vertikal climbing adalah perpindahan status sosial naik ke atas atau ya, seseorang itu menjadi lebih tinggi. Nah, contohnya seseorang kepala sekolah karena prestasi kerjanya bagus, kemudian beliau diangkat menjadi pengawas. Atau seorang guru yang sudah lama bertahun-tahun bekerja di suatu sekolah dan pengabdiannya itu bagus serta luar biasa, karena dilihat dari prestasinya bagus tersebut, maka beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila seseorang yang jenjang karirnya karena prestasinya itu bagus, kemudian beliau itu naik jabatannya, itu dinamakan sebagai vertical climbing dalam status mobilitas sosial. Nah, yang kedua, vertical social sinking. Nah, ini kebalikan dari yang vertical climbing. Vertical climbing itu kan tadi naik, sedangkan yang vertical social sinking ini adalah perpindahan status sosial seseorang karena penjabatan seseorang tersebut di dalam suatu kelompok sosial. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya nih, karena beliau sudah memasuki masa pensiun, misalnya seorang TNI, seorang guru gitu kan. Nah, beliau sudah memasuki masa pensiun, maka akan mengalami yang namanya social sinking atau penurunan kelas sosial. Nah, dari penjelasan Ibu di atas, bagaimana anak-anak sudah mengerti mengenai pembagian mobilitas sosial? Mengerti, Bu? Ah ya, bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat dalam mobilitas sosial. Itu adalah faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial. Mobilitas sosial tersebut Ada 6, Bu. ya, bagus. Apa yang pertama? Faktor struktural, Lanjut. faktor individu, Selanjutnya, faktor sosial, yang keempat, faktor ekonomi, selalu, faktor politik, dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. nah, ayo kita kupas satu persatu mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, yang pertama faktor struktural. Nah, anak-anak Ibu tahu kan berapa banyak presiden Indonesia? Nah, presiden Indonesia itu banyak ya.
Nah, mereka semua itu bukan berasal dari kelas sosial yang tinggi gitu, bukan, melainkan telah mengalami mobilitas sosial. Nah, dari banyak presiden di Indonesia tersebut, seperti presiden seperti Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Megawati, SBY, yang terakhir Jokowi ini, mereka mengalami namanya mobilitas sosial akibat dari faktor struktural yang mendorongnya. Kenapa dikatakan sebagai akibat dari faktor struktural? Karena sistem pemerintahan Indonesia itu sendiri yaitu demokrasi. Jadi dari sistem pemilihan demokrasi tersebut yang katanya dari rakyat untuk rakyat dan bagi rakyat, mampu membawa perubahan terhadap mobilitas sosial di Indonesia seperti presiden-presiden tadi, karena sistem demokratis tersebut membuka kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengalami mobilitas sosial. Paham ya? Paham, Bu. Berkat sistem demokrasi tersebut, setiap orang di Indonesia itu memiliki kesempatan untuk mencapai status sosial berkat politik yang ada di Indonesia. Tapi kita ketahui sendiri dan harus kita tanamkan bahwa politik itu harus jujur dan adil, ya. Itu HP siapa yang di belakang itu? Tolong jangan dihidupkan HP-nya. Tolong masukkan lagi ke dalam tas. Dimatikan HP-nya tuh. Fokus ya, fokus. Jangan ada yang main HP. Itu si Awal. Jangan diganggu temannya Awal. Nah, itu lagi si Ihsan tuh. Jangan tidur-tiduran ya. Tegakkan badannya. Mengerti kalian semua? Mengerti, Bu. Nah, lanjut nih. Lanjut atau enggak nih? Lanjut, Bu. Ya, fokus ya. Ya, Bu. Nah, yang kedua itu adalah faktor individu. Nah, individu di sini adalah perorangan. Dikatakan individu sebagai pendorong dalam mobilitas sosial karena seseorang tentunya memiliki sikap, bakat, keterampilan, dan kecerdasan yang dimiliki sejak lahir ataupun karena faktor lingkungannya, maka terdoronglah beliau untuk meningkatkan kemampuan diri beliau. Nah, setiap orang yang naik atas kesadarannya tersendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka apabila beliau itu kemudian naik status jabatannya atau mengalami peningkatan di dalam kelas sosial, mampu disebut sebagai mobilitas sosial. Nah, selanjutnya apa? Kemudian itu faktor apa selanjutnya? Faktor sosial. Nah, ada yang tahu nggak faktor sosial itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tapi katanya semalam udah belajar. Ya. Bu. Lupa. Baiklah, Ibu akan jelaskan mengenai faktor yang selanjutnya, yaitu faktor sosial. Nah, setiap anak yang dilahirkan itu membawa faktor sosial dari orang tuanya. Orang tuanya di sini adalah dari bapak ibunya. Jadi anak-anak itu yang baru lahir belum memiliki yang namanya status sosial, melainkan status sosial yang dibawa dan dimilikinya itu berdasarkan dari orang tuanya. Nah, apabila anak tersebut kurang puas dengan status sosial yang dimiliki, maka dia akan mampu mengupgrade diri untuk meningkatkan status sosialnya tersebut. Dengan apa caranya? Melalui pendidikan. Anak yang sadar akan tingkat status sosialnya tersebut akan berusaha meraih pendidikan yang sebaik-baiknya untuk masa depannya sendiri dan juga meningkatkan status sosial kedua orang tuanya. Misalnya nih, seorang anak petani gitu kan, untuk menaikkan status sosial orang tuanya, maka dia akan giat dan bersungguh-sungguh untuk belajar dan kemudian berhasil
berhasil seperti itu. Nah, keberhasilan yang dari ia raih, kemudian dia ingin melanjutkan pendidikan menjadi polisi kah ataupun tentara, lulus dia di situ. Nah, maka orang-orang di sekitarnya, tetangganya akan lebih menghormati dan menghargai beliau yang dulunya itu anak petani, sekarang anaknya itu sudah mampu menjadi TNI dan juga polisi. Nah, seperti itu ya. Paham kan? Paham, Bu. Oke. Jangan lemes-lemes dong, semangat, masih pagi nih. Nah, yang selanjutnya itu faktor ekonomi. Itu adalah ekonomi. Kenapa ekonomi dikatakan sebagai pendorong mobilitas sosial? Nah, kita ambil contoh seperti ini. Seorang yang memiliki ekonomi yang bagus, maka dia bisa mendapatkan atau dengan mudah untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Misal, seorang anak DPR seperti itu kan. Nah, dia ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, maka mudah bagi dia untuk masukkan anaknya karena memiliki ekonomi yang bagus. Nah, lalu bagaimana seseorang yang ekonominya kurang bagus, maka dia akan sulit dalam faktor ekonomi. Namun kita harus bisa memiliki upgrade diri ya, seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan faktor ekonomi itu saja. Kesulitan dalam hal ekonomi tentu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu dia hanya mengutamakan atau lebih memprioritaskan terhadap kebutuhan sehari-hari seperti itu. Beda kalau misalnya ekonominya yang bagus atau di kelas atas seperti itu kan, maka dia akan mudah untuk melakukan apapun yang dia inginkan, baik itu dalam hal untuk meraih pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor politik. Faktor politik di sini sangat-sangat mempengaruhi untuk melakukan mobilitas sosial. Kenapa? Orang yang jatuh terjun ke dalam dunia politik, maka beliau akan memiliki peranan politik di sini seperti kita ambil contoh waktu Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang dan juga bangsa Belanda dahulu. Nah, kesadaran masyarakat Indonesia untuk merdeka dan bebas dari penjajahan menjadikan bangsa Indonesia itu bangkit untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang ataupun bangsa Belanda di Indonesia itu sendiri. Nah, akibatnya waktu itu Indonesia akhirnya mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan yang dilakukan oleh presiden siapa yang tahu? Soekarno. Ah ya, bagus. Soekarno ya. Nah, yang terakhir itu adalah faktor pendidikan. Sudah. Baik, kita selanjutnya akan membahas mengenai penghambat dari mobilitas sosial. Nah, Ibu akan melakukan kuis nih. Ayo fokus semuanya ya. Nah, siapa yang tahu apa saja faktor yang menghambat dari mobilitas sosial? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Indah tuliskan. Ini spidolnya ya. Tulisannya dibesarkan Indah biar teman-teman yang lain bisa baca. Ya, yang selanjutnya. Nah,
Ya Indah, coba jelaskan pengertian dari kenapa kemiskinan itu mempengaruhi mobilitas sosial. Nah teman-teman yang di belakang coba fokus ya sama Indah biar Indah jelaskan. Dengarkan Indah dulu menjelaskan mengenai kemiskinan yang mempengaruhi atau menghambat dari mobilitas sosial. Ayo Indah, jelaskan Indah. Kemiskinan sangat berpengaruh dalam penghambatan mobilitas sosial yang diakibatkan karena pendidikan yang rendah dan pengaruh sumber daya manusia. Nah, jadi kemiskinan di sini ialah faktor dari segi ekonomi yang kurang baik atau ekonomi yang kurang stabil oleh pada masyarakat di Indonesia tersebut menghambat dari mobilitas sosial itu sendiri. Oleh karena itu, ekonomi yang kurang baik dorongan kemiskinan di Indonesia menghambat daripada segi sumber daya manusia yang berkualitas, karena jangankan untuk pendidikan yang tinggi seperti itu ya, untuk makan sehari-hari aja itu mungkin banyak orang yang kewalahan memenuhi kebutuhan pokoknya. Bagaimana lagi dengan pendidikan? Tentu yang diutamakan di sini dulu adalah urusan perut, baru urusan kepala seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah dengan sigap untuk memberantas kemiskinan dengan melakukan berbagai program peningkatan seperti program keluarga harapan dan bantuan lain bagi pendidikan masyarakat miskin di Indonesia agar meningkatkan taraf hidup dan juga mendongkrak dari mobilitas sosial tersebut. Nah, ayo yang selanjutnya jelaskan Indah. Nah, ya coba jelaskan tentang yang diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan yang karena perbedaan bangsa, suku, ras, dan golongan. Begitu kan, Bu? Ya, bagus. Beri aplaus semuanya untuk Indah. Ya, Indah silakan duduk ya. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Kenapa perbedaan perlakuan terhadap ras, suku, bangsa, dan juga agama mempengaruhi mobilitas sosial? Karena kita ketahui sendiri perbedaan perlakuan tersebut akan menjadikan individu merasa, kok saya diperlakukan sama Ibu Yulina kok beda ya, sementara si ini selalu dia aja yang ditunjuk ke depan menulis, selalu dia aja yang disuruh-suruh. Maka seseorang itu merasa kecil hati atau merasa rendah diri dan akhirnya dia merasa tersisihkan. Karena merasa tersisihkan itulah beliau akan sulit untuk melakukan yang namanya upgrade diri dan mengembangkan dirinya untuk mencapai mobilitas sosial. Sehingga seseorang yang telah mengalami diskriminasi, beliau akan merasakan namanya tertekan, stres, depresi, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri seperti itu. Oleh karena itu kita jangan sampai ada yang melakukan diskriminasi ya. Alhamdulillah ya, kita sudah membahas mengenai mobilitas sosial, kemudian apa itu jenis-jenis dari mobilitas sosial, kemudian penghambat serta pendorong mobilitas sosial. Sampai di penghujung mata pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan diskusi seperti biasa. Ibu harap anak-anak ibu bisa aktif semuanya, ikut diskusi dan juga menangkap apa yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, pesan ibu, sebelum kita memulai belajar, ada kalanya untuk anak-anak ibu untuk membaca di malam harinya supaya kita lancar diskusinya dan anak-anak ibu bisa pertanyaan yang ibu tanyakan. Nah,
Sebelum Ibu tutup sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah Ibu akan bertanya nih untuk mengetes kemampuan kalian, apakah kalian mengerti atau tidak mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Siap ya? Siap, Bu. Nah, baiklah. Ihsan Ramadan masih semangat kan? Ya, bagus. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang tahu berapa macam jenis mobilitas sosial? Saya, Bu. Ada 2, mobilitas horizontal sama vertikal. Nah, bagus. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya. Nah, selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial? Angkat tangannya. Saya, Ayo, Bu. Ayah, silakan. Faktor politik, sosial, ekonomi, individu, dan kedudukan, Ya, kedudukan. pendidikan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Luar biasa ya anak-anak Ibu. Cepat tanggap dan cepat mengerti ya. Bagus. Berarti kita berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, terakhir Ibu akan bertanya, apa saja dampak dari mobilitas sosial? Ada yang tahu nggak? Tahu dampak-dampak dari mobilitas sosial? Saya, Bu. Ayah, silakan. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Cuma 3. Iya, Bu. Iya, bagus. Nah, berarti anak-anak Ibu sekalian sudah paham ya mengenai mobilitas sosial. Alhamdulillah. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya, anak-anak Ibu semua sudah mengerti mengenai mobilitas sosial dan mampu menjelaskan definisi mobilitas sosial, macam-macam mobilitas sosial, dan juga dampak-dampak dari mobilitas sosial. Untuk itu, Ibu harap semuanya bisa lebih giat lagi belajarnya, lebih ditingkatkan lagi belajar di rumah, dan sering-sering membaca buku. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, silakan dikemas ya barang-barangnya, bukunya dimasukkan supaya rapi dan tidak ada yang ketinggalan. Nah, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan juga sikap dan tingkah laku Ibu yang mungkin kurang berkenan di hati Ananda semua. Ya, Bu. Kedepannya ditingkatkan lagi ya belajar di rumah, rajin-rajin baca buku. Paham ya? Paham, Bu. Pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rajin-rajin ya belajar di rumah, Indah. Ya, Bu.